di satu tempat. Lalu mereka tidak berzikir menyebut nama Allah dalam majlis itu, dalam tempat duduk itu, dan tidak berselawat kepada Nabi, kecuali semua mereka akan menyesali itu nanti di hari kiamat. Jadi kata Nabi, kalau ada orang duduk berkumpul Ibu ya, lalu dalam perkumpulan itu tidak ada yang berzikir mengingat Allah, tidak ada yang berselawat kepada Nabi, maka kata Nabi, besok semua mereka akan menyesal itu di hari kiamat. Betapa banyaknya kita hari-hari Bapak Ibu berkumpul duduk bersama yang tidak ada zikir di sana, tidak ada selawat di sana. Ya, misalnya ibu-ibu berkumpul duduk di lapau, tidak ada berzikir, tidak ada menyebut nama Allah, tidak ada itu selawat, mau tas berjam-jam. Kata Nabi, itulah manusia yang paling menyesal di hari kiamat. Bapak-bapak juga begitu tuh, main duduk di lapau, main domino Pak, berjam-jam tuh, ya kan? Ya kalau main domino tidak mungkin ada zikir loh Pak. Mustahil rasanya orang maduk batu tu baca subhanallah tu Pak, ya kan? Maduk batu subhanallah, madu batu bismillah, kan tidak mungkin lah tu Pak. Mustahil rasanya itu. Sampai tengah malam tu Pak, kadang sampai jam 2, kadang subuh baru pulang. Kata Nabi, tidak ada manusia yang paling menyesal di hari kiamat kecuali mereka yang berkumpul duduk di satu tempat yang di situ tidak ada zikir dan tidak ada selawat. Itu makanya begini Pak, kalau Pak duduk berkumpul dengan satu kelompok orang yang di situ hanya ada pembicaraan kosong, tidak ada pembicaraan yang bermanfaat, tidak ada nasihat, tidak ada kalamullah, tidak ada zikrullah, tidak ada selawat Nabi, maka segeralah berpisah dari tempat itu, supaya kita selamat dari kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Makanya tempat duduk yang paling baik yang seperti kita sekarang nih Pak. Duduk kita berkumpul, dibacakan kalamullah, dibacakan hadis Nabi, diingatkan kita dengan kebaikan-kebaikan. Inilah tempat duduk yang paling baik. Hingga kata Nabi, diampuni seluruh dosa mereka, diturunkan rahmat kepada mereka, diturunkan ketenangan hati kepada mereka, dibanggakan mereka di hadapan para malaikat. Cuman sayang tempat duduk seperti kita ini tidak menarik, sehingga tidak ramai datang Pak. Yang menarik itu ya nonton bareng final Piala Dunia, itu datang ramai loh Pak. Ya nak? Sampai tengah malam, sampai pagi itu Pak. Padahal tidak ada manfaat sedikit kan tuh Pak. Coba bayangkan cuma malam tadi nonton sampai jam berapa tu Pak? Sampai jam 1 ya. Tu untung lemen jam 10 tu Pak. Biasanya Piala Dunia aku mainnya jam-jam 2 tu Pak. Kalau jam 2 sampai subuh ikut tu Pak. Subuh lewat ikut tu Pak. Sudahlah dia menghabiskan waktunya, tidak ada gunanya, zikir tidak ada. Masya Allah Bapak ya. Seperti apa penyesalan mereka di hari kiamat nanti tu Pak. Itu di stadion sepak bola tu Pak, tu tidak ada yang berzikir tu Pak. Berjam-jam mereka bersorak-sorai di situ Pak, tanpa ada manfaat sedikit pun. Hanya bersorak-sorak, tidak ada zikir, tidak ada itu kalamullah, tidak ada. Kata Nabi, tidak ada satu kaum pun duduk berkumpul yang di situ mereka tidak berzikir, tidak mengingat Allah, tidak berselawat, kecuali mereka lah yang paling menyesal nanti di hari kiamat. Karena waktunya akan ditanya oleh Allah. Waktu ini, hidup kita ini akan ditanya per detik. Kamu jam sekian sampai jam sekian, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat. Itu makanya Bapak Ibu, jangan membiarkan waktu kita habis untuk hal-hal yang tak bermanfaat. Yang di situ tidak ada pelajaran, yang di situ tidak ada zikir, yang di situ tidak ada kedekatan kepada. Tinggalkanlah tempat duduk seperti itu. Ya, jangan duduk lagi dengan di tempat-tempat seperti itu. Ini sering ibu-ibu ini pergi belanja ke lapau, belanja aja 10 minit Pak, tapi mau tanya mau 2 jam situ ikut. Itu yang menyesal nanti, duduk berkumpul yang tidak ada zikir, yang tidak ada salawat ya di tempat duduk seperti itu. Tapi memang begitulah, tarikan ke neraka itu Pak Ibu kuat. Karena jalan ke neraka itu sesuai dengan syahwat kita, sesuai dengan nafsu kita. Kalau jalan ke surga itu Pak, dia tidak sesuai dengan keinginan syahwat kita. Makanya tidak banyak yang tertarik. Makanya kalau tempat duduk-duduk kita seperti ini Pak, yang ada pengajian, yang di situ ada
peringatan-peringatan dari Allah, dari Rasulnya, itu tidak banyak yang tertarik Pak. Diundang, diimbau pun tidak tipu, payah tipunya. Coba dibuat konser Pak, tipu langsung tu mah, joget-joget sama-sama kan, ramai tu Pak. Coba malam tadi saya dibuat, saya dipantang, saya panggung Pak, tenda apa namanya itu, layar besar, nonton Piala Dunia, langsung ramai itu Pak, ramai itu. Tapi memang begitulah Pak Ibu ya, beruntunglah orang-orang yang memilih tempat-tempat duduk yang dia tidak duduk di tempat kecuali dia ingat kepada Allah. Di situ ada kalamullah, ada selawat Nabi. Ya, jadi apa, kalau mau tahu-tahu karyanya tidak usah. Kalau silaturahim sudah, silaturahim mungkin beberapa saat dah tu pulang. Jangan berjam-jam duduk di tempat yang tidak ada di situ zikrullah, tidak ada di situ selawat Nabi. Kata Nabi, itulah manusia yang paling menyesal kelak di hari kiamat. Itu. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyara marrat kana kaman a'taka arba'ata anfusin min waladi Ismail." Hadis Bukhari Muslim. Tidak ada satupun orang yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setiap hari. Jadi kalau ada orang mengatakan ini 10 kali setiap hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali dia baca setiap hari, maka kata Nabi, dia telah mendapatkan pahala seperti memerdekakan 4 jiwa dari anak cucu Ismail. Dulu Bapak Ibu, anak cucu Nabi Ismail ini Bapak Ibu nasab yang paling mulia, ada ke Nabi Ibrahim itu. Kalau ini anak cucu Ibrahim tertawan, itu memerdekakannya pahalanya besar. Begini, besarnya pahala memerdekakan orang Bapak ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan, seseorang yang melanggar aturan di bulan Ramadan. Jadi ada suami istri misalnya melakukan kesalahan di siang Ramadan, maka dia wajib membayar kafarat namanya. Apa kafaratnya? Dia memerdekakan budak. Ya, itsku raqabah namanya, memerdekakan budak, atau tahriru raqabah, memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Apa maknanya Bapak Ibu? Memerdekakan satu budak itu selevel dengan puasa 2 bulan. Ya, begitu ya. Dia wajib memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya memerdekakan seorang budak ini setara dengan puasa 2 bulan. Dan puasa 2 bulan ini Ibu, tidak tanggung-tanggung nilainya. Jangan puasa 2 bulannya. Puasa sehari saja kata Nabi, man shama yauman fi sabilillah. Siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu wajahahu anin nar sab'ina kharifah, maka wajahnya dijauhkan Allah dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kalau ibu bapak puasa sunat hari Senin, sehari puasa sunat itu jauh wajah dari api neraka itu kata Nabi sejauh 70 tahun perjalanan. Itu besarnya pahala puasa sehari. Ini 2 bulan. 2 bulan nih. Yang 2 bulan ini sama dengan memerdekakan seorang budak. Sekarang kata Nabi 4 orang budak dia merdekakan dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba betapa besarnya pahala zikir itu Ibu. Ibu bapak mengucapkan 10 kali saja setiap hari. 10 kali setiap hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setara memerdekakan 4 budak, yang 1 budak setara puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya Bapak Ibu sama dengan nilai puasa 4 kali 2 bulan 8 bulan ya. Kalau kadang-kadang gini Pak Ibu, murah mana pahala Ustaz? Iya murahnya Pak Ibu. Itu yang rahmat Allah namanya. Allah tuh Maha Rahmat. Itu kenapa balasan amal kita ini memang tidak pernah setara dengan amal kita. Itu kenapa orang masuk surga bukan dengan amalnya itu, dengan rahmat Allah. Kalau amalnya masa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, masa sama ni puasa 8 bulan? Kan tidak masuk akal tu.
Hanya mengucapkan 10 kalimat itu, 10 kali kalimat itu kita ucapkan, nilainya sama puasa 8 bulan. Benar. Itu rahmat Allah namanya. Allah dengan rahmatnya memberikan ganjaran setara dengan itu. Itu yang disebut Nabi, orang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Orang tu masuk surga dengan rahmat Allah. Hanya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, masuk surga. Betul. Bukan karena kalimat tu dia masuk surga, karena rahmat Allahnya. Karena itu balasan-balasan amal tu karena rahmat Allah semua. Bukan karena amal kita itu dibalas layak segitu, enggak. Rahmat Allah yang membuat kita diberikan balan segitu. Misalnya begini, Bapak Ibu solat sunat, kata Nabi apa? Siapa yang solat sunat di waktu fajar, maksudnya azan subuh dia solat sunat 2 rakaat. Apa balasan yang diberikan kepadanya? Dia mendapat kebaikan lebih dari dunia dan isinya. Kan remeh Pak, 2 rakaat tidak sampai 5 menit, dapat dunia dan lebih dari dunia dan seisinya. Kan tidak wajar balasan. Betul, balasan itu tidak wajar karena rahmat Allah itu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan dilogikakan pula. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sama je puasa 8 bulan nilainya. Kan tidak masuk akal itu. Betul, pahala tidak masuk akal. Tapi amalkan sajalah. Karena kata Nabi kalau membaca itu sama memerdekakan 4 orang budak. Yang tadi dalam hadis yang sahih itu memerdekakan seorang budak sama puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau dia memerdekakan 4 budak, satu budak 2 bulan, berarti 8 bulan dia puasa. Hanya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya Bapak Ibu, zikir-zikir itu jangan pernah dianggap ringan. Jangan pernah zikir itu dianggap ringan. Bukankah Nabi pernah mengatakan siapa yang mati dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia langsung masuk surga walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Hilang seketika hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah. Kan luar biasa hebatnya zikir itu Pak. Itu kenapa zikir itu Bapak Ibu perbanyaklah. Rugilah Bapak Ibu ya duduk di satu tempat tapi tidak ada lidahnya berzikir. Kan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu dari rumah ke masjid itu 10 kali sudah. 100 mungkin sudah. Ya, jalan lambek mah. Tapi kan taklah sambil di jalan tu tak ada yang kita ucapkan. Kita sambil jalan melayang-layang saja pikiran kita. Kenapa tak kita baca itu? Padahal kata Nabi 10 kali saja dibaca, begitu besar pahalanya. Setara dengan memerdekakan 4 orang budak. Masalah ya. Dan hafal dan zikirnya sudah kita hafal. Bukan sesuatu yang tidak kita hafal. Kan sudah kita hafal semua. Ya, kalimat-kalimat yang sudah ya familiar pada diri kita masing-masing itu. Nah itu kelebihan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis sahih Ibu ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang ketiga hadis dari Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim juga. Kata Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'a marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali di setiap hari. Jadi setiap hari dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kata Nabi, maka diampunilah semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tak payah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Di dalam hadis yang lain disebutkan kalau ada orang membaca 100 kali pagi ini, 100 kali sore ini, maka tidak ada yang datang maja'a ahadun yaumal qiyamati bi afdala minhu. Tidak ada satu orang pun yang datang di hari kiamat menghadap Allah yang keadaannya lebih baik dari orang itu. Nanti kita menghadap Allah itu beragam-ragam. Ragam-ragam. Ya, bentuk kita tidak sama. Makanya dulu pernah kita bahas ya di surat An-Naba ayat 18 ya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja ya. Ketika ditiup sangkakala, maka kamu datang beragam-ragam kelompoknya, beragam-ragam bentuknya ya. Tidak ada manusia yang paling afdal, yang paling baik
keadaannya di hari kiamat bentuknya yang paling indah, kecuali mereka yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 pagi dan 100 sore. Makanya Bapak Ibu ya, menjelang itu pagi, baca ini, habis subuh tu baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sambil jalan saja, tidak perlu duduk pula di sini, sambil jalan, sambil masak, sambil mencuci, sambil menyapu, baca subhanallah wa bihamdihi. Itu makanya kalau bisa ibu-ibu pakai apa namanya itu, hitungan digital ya. Pakcik saya digital tu, beko kalau ada keperluan berhenti dulu, sambung lagi. Ya tu. Ya misalnya ibu-ibu sambil jalan kan, jalan pagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, kan bisa dihitung begini nih. Beko disapu orang, bu, yo jawe, yo ya, kabar ada sehat ya, tak apa-apa, putuin dulu. Jangan ibu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, bu. Tak betul dulu ibu. Ya tu, ya mota dulu, mota lah, tak apa lah. Lebih kurang selesai jalan, sambung lah balik. Tapi Bapak Ibu jangan lupakan zikir ini minimal 100 kali dalam sehari. Kata Nabi, kalau ada orang baca ini 100 kali dalam sehari, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau dia baca pagi 100, sore 100, tidak ada yang datang di hari kiamat yang keadaannya lebih baik dari orang itu. Tak hebat zikir itu Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kalau yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan sudah familiar, sudah kita hafal semua zikir itu. Tinggal kita amalkan saja di waktu yang dan jumlah yang diajarkan oleh Nabi, ya. Nah tuh, jadi perbanyaklah baca tu Ibu ya. La ilaha illallah ya, dan subhanallah wa bihamdihi. Ada hadisnya, ada 2 hadis. Ada la ilaha subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau subhanallah wa bihamdihi saja. Dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Karena dua-duanya riwayatnya sahih. Kalau ibu biasa menambah pakai subhanallahil azim, itu boleh. Ya, tapi minimal subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi itu 100 kali setiap hari. Kalau ibu baca 100 kali sehari, dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau ibu baca pagi 100, sore 100, di hari kiamat dialah yang paling baik keadaannya menghadap Allah nanti. Nah, ya? Oke. Lalu hadis berikutnya, ya, kata Allah al-baqiyatus salihat. Ada di surat Al-Kahfi ya, ayat 46, kata Allah al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat, itu ya. Ada yang disebut amal yang kekal, yang abadi. Baqiyatus salihat namanya, yang nilainya tidak putus-putus sampai hari kiamat. Ya. Itu nanti begitu diceritakan disebutkan di surah Al-Kahfi ayat 46 itu, namanya al-baqiyatus salihat. Amal yang nilainya kata Allah tidak putus. Baqiyah, baqah, kekal. Apa amal yang kekal itu? Kata Nabi, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini kata Nabi yang disebut al-baqiyatus salihat itu. Yang disebut Allah amal yang nilainya unlimited. Amal yang nilainya tanpa batas. Apa amal yang nilainya tanpa batas? Ya, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Tergantung pasangannya mau yang mana. Kalau kita akan bacanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Begitu ya? Terserah. Mau pasangnya bagaimana, bacaannya Bapak mau baca la ilaha illallah dulu, subhanallah kemudian, alhamdulillah kemudian, la ilaha. Yang penting ini kalimat disebut dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, dan hauqalah. Ya. Ini 4 kalimat yang mulia. Kalimat tahlil, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, dan kalimat hauqalah namanya. Ibu boleh baca mana yang biasa. Ya, kalau kita biasa baca dari tasbih dulu ya. Subhanallah,
tasbih, walhamdulillah, ya, takbir, wala ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar, takbir, wala haula wala quwata illa billah, hauqala. Itu yang lazim kita membacanya. Tapi kalaupun dipertikaikan, maksudnya tidak urutnya begitu, yang penting kelimanya dibaca sejalan. Ya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan hauqala, kata Nabi, inilah yang disebut wal baqiyatus salihat, amal yang tak putus, yang tak ada limit pahalanya. Tidak disebutkan limit pahalanya, pokoknya unlimited yang disebut Allah dengan wal baqiyatus salihat. Nah, maka ini baca juga nih. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ya wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu kenapa salah satu bacaan yang Bapak Ibu disuruh membacanya ketika Bapak Ibu menanti iqamah. Misalnya begini, Bapak Ibu datang ke masjid, ya nak, mau salat sunat tidak bisa lagi. Kenapa? Tinggal waktu 1 menit lagi mau iqamah. Bapak Ibu tidak boleh duduk. Sebab kata Nabi, bila kamu masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Sekarang Bapak Ibu kalau salat 2 rakaat tidak terkejar karena waktu tinggal setengah menit lagi atau 1 menit lagi, maka Bapak Ibu berdiri, sambil berdiri itu bacalah yang tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu lebih hebat lagi dari salat sunat 2 rakaat tadi. Lebih hebat lagi nilai kalimat ini dari salat sunat 2 rakaat. Kadang ini disebut wal baqiyatus salihat. Nilai pahalanya unlimited, tidak ada limit, Allah yang tahu limitnya. Makanya rugi Bapak Ibu datang ke masjid salat sunat ndak lai tagak tapi mota aja orang sambil tagak tu, rugi itu. Baca kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Masyaallah Bapak Ibu ya. Wajar ya Bapak Ibu, Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Karena masuk surga itu bukan kemampuan, masuk surga itu hanya kemauan, ya. Yang tidak mau saja yang tidak masuk surga. Kalau soal mampu, semua orang mampu masuk surga. Cuman dia tidak mau. Karena masuk surga tidak ada modal. Modalnya hanya modal mau. Apa susahnya baca itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Apa payahnya? Sambil berdiri menunggu azan, menunggu iqamah 1 menit itu bisa beberapa kali itu. Dan pahalanya lebih hebat malah daripada salat sunat 2 rakaat itu. Andai Bapak Ibu nanti tidak sempat salat sunat, maka bacalah itu sambil berdiri itu, menunggu iqamah itu. Itu perintah Nabi begitu ya. Nah, itu yang disebut al-baqiyatus salihat namanya. Amal yang nilai pahalanya unlimited, hanya Allah yang tahu betapa besar pahala tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan hauqalah itu. Tuh. Nah, jadi dapat berapa Bu ya? Tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ya. Lalu subhanallah wa bihamdihi 100 kali ya. Atau mau 100 pagi 100 sore. Ya. Nah, sekarang kalimat ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Tinggal kita amalkan mana yang nyaman, mana yang hafal, mana yang mudah, mana yang kita sudah terbiasa menggunakannya. Mengapa? Ibu? Ya boleh ditambah. Boleh. Ada sebagaimana wa yuhi wa yumit ya wa huwa ala kulli syai'in qadir, boleh. Tapi yang tadi itu minimal. Kalau yuhi wa yumit itu sudah ada tambahan. Itu boleh, tidak apa-apa. Sama, kalimatnya sama. Iya. Ya ini kalau kita biasa Ibu, dia otomatis connect. Ibu kalau tidak biasa tidak akan bisa. Kalau Ibu biasakan kan Ibu kan ada yang bacaan zikir yang terbiasa lidah kita bacanya. Dia akan begitu datang waktunya kita baca sendiri. Ya, Ibu kalau biasa tiap pagi baca subhanallah wa bihamdihi, setiap pagi lidah Ibu connect langsung tuh. Karena memang begitu. Ya, semua orang itu akan ya hidup dengan kebiasaannya itu. Ya, almar'u ala dini khalilihi. Kalau bahasa kitanya ketik taraja-raja, kadang tarubah wau, tuwuh tarubah tido. Apa yang biasa Bapak Ibu kerjakan itu otomatis dia akan
ya menjadi apa itu ya, menjadi ciri kita dalam kehidupan itu. Ciri kita itu ya kebiasaan kita itulah. Maka dibiasakan saja membaca kalimat-kalimat seperti itu. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Samurah bin Jundab. Qala Rasulullah ahabbul kalam ilallah arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini hadis Muslim, sama dengan yang tadi ya. Kata Nabi, kalimat yang paling dicintai Allah itu 4. Jadi kalimat yang paling dicintai Allah itu 4. Maka engkau bebas memilih mulai dari yang mana saja, selama yang 4 itu kau ucapkan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu memulai dari mana boleh? La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar boleh. Yang penting kata Nabi, ini 4 kalam yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada kalimat yang paling dicintai Allah kecuali yang ini, 4 ini. Ya. Kalau nanti di akhirat Bapak Ibu, ya, kalau ditimbanglah kalimat-kalimat yang ini, tidak ada satupun kalimat yang bisa menandingi beratnya, kira-kira begitu. Ini paling dicintai oleh Allah kalimat yang 4 nih, ya, yang disebut dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Itu kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Mulai dari mana saja terserah. Kalau tadi ditambah dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Lalu hadis dari Abi Musa al-Ash'ari. Qala li Rasulullah, Rasulullah bersabda dan berkata kepada saya, ya Abdullah, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah engkau saya tunjukkan satu perbendaharaan di sorga. Ibu kalau ingin punya rekening di sorga, kunzul itu rekening itu. Kita ini kan nanti butuh bekal ya. Nanti kita punya tabungan khusus rekening yang bisa kita ambil sesuka hati kita kapanpun kita mau. Nah kata Nabi, ada satu rekening yang harus kalian isi. Kalau kalian punya rekening, isilah rekening itu. Apa isinya kata Nabi? La haula wala quwata illa billah. Itu hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau ada orang membaca la haula wala quwata illa billah itu ya tabungannya yang paling hebat di akhirat. Itu kenapa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipanggil, ini kalimat la haula wala quwata illa billah itu bukan kalimat ringan Bapak Ibu ya. Itu kenapa Bapak Ibu ketika dipanggil hayya 'alas salah, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena salat itu ibadah paling berat. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khasin. Salat itu ibadah paling berat. Karena ini ibadah paling berat, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu kalimat paling berat. Ya. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena al-falah itu surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun. Ya, di surah Al-Mu'minun ya, qad aflaha, sama ya aflaha ya. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Yang allazina fi salat allazina hum fi salatihim khasi'un. Mereka khusyuk dalam salat mereka. Lalu allazina yarisunal firdaus, mereka layak mewariskan surga Firdaus. Mereka layak menjadi pewaris surga Firdaus. Surga Firdaus itu paling tinggi, surga paling mewah. Mendapatkannya tidak mudah. Ini surganya para nabi, surganya para syuhada. Tidak ada lagi surga di atas itu, surga Firdaus namanya. Karena itu kita jawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ketika dipanggil hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Karena ini perkara berat. Karena ini surga terberat, surga terbaik, ibadah terbaik, maka jawabannya pun kalimat terbaik. Apa tuh kalimat terbaik? La haula wala quwata illa billah. Itu makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjawab azan itu la haula wala quwata illa billah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan suntikan tenaga tambahan tuh. Itu makanya yang dulu datang ke Mas Haji sembahyang berjamaah tuh banyak nelapuk-lapuk fisiknya.
Ndak, pensiun, pinggang sakit, lutut sakit. Tapi nyo dulu tiba. Bakok dulu nyo tiba. La haula wala quwata illa billah. Allah tambahkan kekuatan untuk dia. Sehingga kelemahan dia itu menjadi kekuatan dengan kalimat tadi. Makanya ini kalimat besar nih Pak Ibu. Maka disebut sebagai tabungan yang paling hebat untuk menuju surga Allah. Itu kenapa ketika dipanggil untuk salat, ibadah yang paling hebat, zikirnya jawabannya la haula wala quwata illa billah. Dipanggil menuju al-falah, al-falah itu kemenangan, surga Firdaus, jawabannya juga la haula wala quwata illa billah. Inilah kehebatannya kalimat hauqalah. Dan ini Bapak Ibu, ketika Nabi Isra dan Mi'raj dipesankan itu ke Nabi, ya ketika ketemu oleh Nabi Ibrahim, ya ketemu Nabi Ibrahim oleh Nabi Ibrahim, dipesankan kalimat ini, wahai Muhammad, ya katakan pada umatmu, sorga itu sangat luas, lembah-lembahnya sangat subur. Suruhlah umatmu menanam tanaman di sana. Apa yang akan ditanam oleh umatku? Nabi Ibrahim mengatakan, suruh umatmu memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi setiap kali Bapak Ibu membaca la haula wala quwata illa billah itu, maka setiap kali pula tanaman kita di surga itu bertambah. Nanti tinggal panen saja. Macam-macam nanti yang tidak membaca itu nanti ya tidak ada panen. Ya. Silakan Pak. Yang biasa kan menjawab azan ya. Yang sholat dan Allah membaca itu. Jadi yang selain dari itu kapan yang afdol kita juga melafalkan Prinsipnya gini Pak, la haula wala quwata illa billah itu kita ucapkan saat kita menghadapi perkara berat yang rasanya kita tidak kuat tapi kita harus dan ingin melakukannya. Ada kebaikan yang ingin kita lakukan Pak, tapi rasanya tenaga kita tidak cukup. Ya. Misal begini, apa badan mulai sakit-sakit, tapi awak ingin berangkat umrah. Ya. Ingin rasanya, tapi mungkin dana kau mungkin kau tak cukup, tenaga mungkin kau tak cukup, itu ya. Bapak bacalah itu. La haula wala quwata illa billah. Allah tambahkan kekuatan nanti itu. Ya. Jadi kalau ada perkara berat yang kita ingin mengerjakannya, tapi rasanya tidak mampu, ini zikirnya tuh Pak. Itu prinsip la haula wala quwata illa billah. Itu kenapa kita mengakui tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada power, kecuali semua kekuatan milik Engkau ya Allah. Maka berikan kekuatanmu kepada saya. Maka kita ditambahkan kekuatan itu Pak. Itu intinya itu, kita minta kekuatan dari Allah. Tapi zikir ini bisa dibaca kapan saja, tidak ada batasnya. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, tidak ada batasnya. Baca sebanyak-banyaknya, karena itu kata Nabi perbendaharaan surga. Ya, karena kalimat hauqala itu ya disebut Nabi sebagai perbendaharaan surga. Nah, itu kenapa Bapak Ibu kalau azan itu kan Allahu Akbar sama jawabannya. Asyhadu an la ilaha illallah sama jawabannya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sama jawabannya. Tapi hayyalus shalah dan hayyalal falah itu beda jawabannya. Dan dipilihnya la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan kalimat spesial. Karena salat, kemenangan, surga Firdaus itu semuanya perkara-perkara yang hebat. Dan untuk perkara hebat perlu jawabannya kalimat hebat. Dan kalimat hebat itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kalimat yang berat. Ini amal berat. Ini perkara berat. Maka kalimat berat pula yang bisa ya menandinginya. Maka kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Dan ini boleh dibaca kapan saja Pak, di mana saja, sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Itu kenapa sebagian orang ya dia menggunakan tasbih kecil di tangannya Bu ya. Tasbih di tangan itu Ibu untuk mengingatkan kita bahwa kita harus berzikir. So kalau tidak ada itu Pak Ibu, tidak terkadang berzikir loh. Tapi kalau ada di tangan itu terkadang macik, terkadang berzikir gitu. Nah gitu. Nah, cuman kadang-kadang inilah jadi kebanggaan pula tuh. Adi mah duduk lah model-model ko je kata. Allah nak lah mula mota jurang lah ya, tu tak lo boleh lah Ibu. Ya. No berzikir itu yang paling baik itu Pak Ibu khalian. Ketika kosong. Itu yang paling baik. Tak ada orang lah Pak. Tak ada orang surangnya lah tu berzikir itu paling hebat. Karena manusia ketika surang tu banyak yang lalai. Ketika surang kau setan masuk Pak. Tapi ada orang ketika surangnya berzikir, itu yang hebat tu Pak. Itu
Itu makanya 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar itu adalah warajulun zakarallaha khalian, orang yang berzikir ketika tidak ada orang. Biasanya orang ketika tidak ada orang bermaksiat. Rata-rata manusia ini kalau tidak ada orang bermaksiat dia tidak ada orang dia berzikir. Fafadat aina, sampai air matanya mengalir, maka dialah yang pertama diamankan di padang mahsyar. Makanya Bapak Ibu sendiri lebih baik berzikir itu. Nah, kalau yang bersama-sama, ya artinya Bapak Ibu jangan duduk di tempat yang di situ tidak ada kebaikan-kebaikan disebut. Tapi kalau duduk Bapak Ibu itu makanya tempat duduk yang paling baik bersama siapa Bapak Ibu? Bersama ahli ilmu, ahli hikmah. Bapak Ibu kalau duduk bersama orang-orang berilmu, nyoba diskusi Bapak Ibu kalau orang berilmu kok. Tapi kalau duduk sama orang bodoh, tidak ada diskusi, yang ada otak. Itu makanya kata Allah, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mereka bertemu orang-orang bodoh, mereka mengucapkan salam, assalamualaikum, membopailai. Sebab kalau duduk bersama orang bodoh, yang ada hanya otak, tidak ada gunanya. Tapi kalau duduk bersama ahli ilmu, kita mendengarkan perdebatan mereka, kita mendengarkan diskusi mereka tentang ilmu, tentang Al-Quran, tentang kebaikan. Makanya duduk bersama orang berilmu itu ibadah. Maka tempat duduk orang berilmu disebut majlis zikir. Karena kalau duduk bersama orang berilmu, kita pun ikut terbawa ilmu dia, berzikir bersama dia. Itu maka mencari tempat duduk kok tak sembarangan loh Pak Ibu. Kalau ada ahli ilmu duduklah situ. Pasti kebaikannya keluar mereka tu. Pasti nasihat keluar mereka tu. Pasti ya kebaikannya sampaikan mereka tu. Dan makanya orang yang diselamatnya disebut Allah ibadur rahman. Siapa tu ibadur rahman? Allazina iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka tidak mau duduk berkumpul sama orang-orang bodoh. Karena kumpul sama orang bodoh yang ada yaitu keburukan, kemaksiatan, huru-hara, tidak ada manfaat, waktu habis, ya paling galak-galak, ya berjam-jam sampai kari yang gigi itu digalak, gunanya, ya Pak. Nah itulah hebatnya majelis-majelis seperti kita ini kita hadiri. Gitu. Yang oh ya, ya tidak apa-apa. Ya zikir itu sifatnya umum Bapak Ibu. Ya, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asilan. Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang tanpa batas. Zikir itu tanpa batas. Tanpa batas keadaan, tanpa batas bilangan, tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Tidak ada boleh los kita dari zikir Ibu. Tidak ada boleh los. Andai los kita dari zikir, setan masuk. Bahwa kata Allah begitu, ya. Wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lewat, yang los dari berzikir, saat itu dia lepas dari zikir, setan menguasai dia tu. Maka zikir itu boleh apa saja selama kalimat itu kalimat-kalimat thayyibah yang mengingatkan kita kepada Allah. Mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau wallahu akbar, mau la haula wala quwata illa billah, mau yang lain-lain terserah. Asalkan itu kalimat-kalimat zikir. Kalimat zikir itu semua kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah. Apapun ya ucapannya. Walaupun ada nanti tempat-tempat dan keadaan-keadaannya. Misalnya kalau ada musibah, zikirnya la haula wala quwata illa billah. Kalau Bapak Ibu terkejut, kaget, zikirnya Allahu Akbar. Kalau Bapak Ibu mulai bekerja, zikirnya bismillah. Kalau Bapak Ibu selesai bekerja, zikirnya alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu tadi ya ingin melakukan pekerjaan berat tapi rasa tidak kuat, baca la haula wala quwata illa billah. Kalau Bapak Ibu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, yang kita takut itu terjadi pada diri kita, na'udzubillah. Kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, mencengangkan, bisa masya Allah, bisa subhanallah, bisa hasyalillah. Memang tidak satu bacaannya, ada tempat-tempatnya. Tapi semuanya kalimat itu disebut dengan kalimat thayyibah. Dan semuanya naik ke hadapan Allah. Nilainya setara. Ya, walaupun
ada zikir tertentu untuk waktu tertentu, untuk keadaan tertentu, di waktu tertentu. Nah, seperti subhanallah wa bihamdihi, itu dibacanya jumlahnya 100, bacaannya pagi dan sore. Itu karena memang begitu hadis bunyinya. Tapi yang penting zikir itu unlimited, zikran kasiran, tidak ada batasnya. Begitu. Ibu baca saja mana yang ibu suka, mana yang ibu nyaman, yang nenang. Kan begini ibu, prinsipnya ala bi zikrillahi tatmainnul qulub ya. Dengan berzikir hatimu jadi tenang. Ibu baca yang mana yang tenang? Baca. Yang mana kira-kira ibu bacanya yang tenang, baca yang itu. Karena prinsip zikir itu menenangkan hati kita. Kalau ibu nyaman dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, bacalah itu terus. Karena itu juga bukan kalimat ringan. Yang disebut Nabi sebagai itu apa? Tabungan surga. Kalau ibu zaman dengan kalimat tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Kalau ibu nyaman dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu juga paling dicintai oleh Allah. Maka yang penting zikirnya ibu, bukan pada kalimat mananya. Ini diajarkan Nabi beragam supaya kita bisa memilih mana yang nyaman untuk kita baca. Ya. Bukan berarti ini lebih rendah dari yang lain, tidak. Semuanya kalimat yang dicintai oleh Allah. Tinggal kita pilih mana yang kita nyaman untuk mengamalkannya. Itu ya tentang zikir. Selanjutnya hadis dari Nu'man. Kata Nabi, inna du'a huwal ibadah. Ini hadis riwayat ya Arba'ah Bukhari Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasai. Doa itu adalah ibadah. Jadi kata Nabi Ibu, doa itu adalah ibadah. Dan di hadis lain ditambahkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ya. Lalu di hadis lain disebutkan laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada satu pun yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Nah, ini kehebatan doa Ibu ya. Doa ini jangan dianggap amal ringan. Kita berdoa untuk diri kita, tapi Allah mencintai kita dengan doa itu. Terlepas doa ini tidak mengubah takdir. Kan ada orang mengatakan ya, kan takdir kita sudah ada. Berdoa pun tidak akan diubah takdir kita, karena sudah ada ketetapannya. Rezeki kita sudah ada ketetapannya, mati kita sudah ada ketetapannya. Untuk apa lagi kita berdoa? Berdoa itu tanda kita hamba. Allah mencintai hambanya yang berdoa kepadanya. Dengan berdoa itu kita mendapat cinta dari Allah. Makanya kata Nabi, tidak ada ibadah yang paling hebat kecuali doa. Bahkan doa itu intinya dari semua ibadah. Bahkan tidak ada yang paling mulia ibadah di sisi Allah kecuali doa. Itu pentingnya kita berdoa, Bapak Ibu. Ya, bahwa doa itu nanti akan mengubah keadaan kita itu soal lain. Tapi kan Allah sudah jamin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti saya jawab. Jawabannya tidak selalu harus seperti yang kita minta. Bapak Ibu minta kayu, tapi menurut Allah kayu tidak cocok. Allah ganti dengan yang lain, jawabannya pasti ada. Tapi diganti dengan yang lebih baik untuk kita, yang lebih maslahat untuk kita. Sama begini Ibu, ada anak awak SMP dia minta motor, awak ada piti kok, awak apa piti? Bisa membelinya motor, tapi tidak kita belikan. Bukan kita tidak mau menjawab doa dia, bukan tidak mengabulkan permintaan dia, belum saatnya. Oh, kuliahnya besok langsung dibalikan oto baru, lebih hebat tak? Itulah jawabannya yang dulu, dia minta motor dulu. Jawabannya sekarang, menunggu waktu yang tepat, dan jawaban itu pasti datang. Makanya jangan Bapak Ibu pernah meremehkan doa. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya Ismail di pinggir Ka'bah, apa doa Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Warzuqhum minas samarat, ya Allah, saya tinggalkan anak cucu saya di tempat yang tandus, di tempat yang gersang, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Beri mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Aneh enggak Pak? Di tanah tandus, anaknya ditinggalkan. Dia berdoa agar anaknya diberi buah-buahan yang banyak. Dari mana tumbuhnya tuh Pak?
Kan aneh doa Ibrahim itu Pak. Tapi Bapak Ibu, sejak Ismail menginjakkan kakinya di Makkah sampai hari ini, anak cucunya tidak pernah kelaparan. Kenapa? Allah jamin allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Apa Ibu kalau pergi ke Makkah sekarang, tanyalah buah-buahan di Makkah itu, ada enggak? Apa aja buahan yang Ibu tanya di Makkah itu ada mah? Jari yang ada di Makkah itu. Patai itu di Makkah itu. Di mana tumbuhnya? Tidak di sana tumbuhnya, tapi dikirim Allah ke sana. Kenapa? Doa nenek moyang mereka dulu, Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa agar anak cucunya diberikan buah-buahan yang banyak. Dan kita lihat orang Arab sekarang buah-buahannya lebih banyak pada awak leh. Beragam buah-buahan ada di Makkah tuh Pak Ibu. Dari mana datangnya? Dari seluruh dunia orang mengirim. Memang tidak tumbuh di sana. Itu semua doa dijawab oleh Allah. Pasti dijawab doa itu. Ya. Nah, makanya kata Nabi tidak ada satupun amal yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Hingga doa itu disebut intinya semua ibadah. Itu makanya Bapak Ibu kalau bangun malam, tidak salat, tidak baca Quran, berdoa saja itu sudah tahajud. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama. Mereka mengangkat lambungnya dari kasurnya hanya untuk berdoa kepada Tuhannya. Jadi berdoa itu ibadah hebat di malam hari itu. Tidak usah Bapak Ibu salat sunat, baca Quran, berdoa saja semalaman. Jak bangun tidur, babi wudhu tu berdoa langsung. Minta untuk urusan kita minta. Itu pun nilainya tidak tanggung-tanggung. Allah akan berikan untuk dia kado khusus di sorga. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah sediakan untuk mereka hadiah kejutan spesial yang tidak diberikan kepada yang lain. Apa amalnya? Mereka mengangkat lambungnya menjelang pagi hanya untuk berdoa kepada Tuhannya. Untuk menunjukkan doa ini ibadah besar. Ya. Karena doa itu menunjukkan dia hamba. Ya, Tuhan itu ditempatkannya sebagai Tuhan, sebagai tempat meminta. Memang ada sebagian penafsiran, sebagian orang berpendapat doa itu tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena Allah sudah mentakdirkan semuanya untuk kita. Untuk apa lagi berdoa? Andai itu benar doa tidak berguna, maka doa tetap kali apa? Ya, ibadah yang paling hebat. Kita berdoa itu kan ingin dicintai Allah saja. Kalaupun doa tidak berguna, tapi pasti dijawab Allah, karena Allah sudah jamin. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti doamu saya jawab. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu perbanyaklah berdoa, dan doa yang paling hebat itu Bapak Ibu adalah lazar orang. Doa yang paling hebat itu di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir. Sebab kata Nabi dalam hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir. Apa kata Allah? Siapa yang berdoa kepada saya di penghujung malam, ya astajib lahu, saya jawab doanya. Siapa yang meminta, saya beri. Siapa yang minta ampun, saya ampuni. Kapan itu? Di sepertiga malam terakhir menjelang azan subuh. Itu berdoa yang paling baik. Itu kenapa kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Menjelang pagi mereka mengangkat lambung mereka dan berdoa kepada Tuhan mereka. Ini perbanyaklah berdoa Bapak Ibu ya. Dan doa yang paling hebat nanti akan diajarkan apa saja doa-doa yang paling hebat yang diajarkan Nabi. Setelah ini kita akan bahas apa saja doa-doa terbaik yang harus disampaikan kepada Allah. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.